Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. سيدنا وقرة أعيننا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأمته أجمعين. أما بعد، ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وإلى حضرة نبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآل كل وصحب كل أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah buat kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, orang yang kita cintai dan mencintai kita. Buat kaum muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang sudah wafat. Mudah-mudahan yang hadir dan semua kaum muslimin selalu diberikan kesehatan, panjang umur, luas rezeki, berkah hidupnya. Yang sudah wafat mudah-mudahan kuburannya dijadikan taman-taman surga. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemerdekaan dan dikuatkan di dalam mempertahankan bumi Palestina dari penjajahan. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya. Silakan yang belum niat itikaf dulu. Baik, kita masih dalam kajian sunnah salat, ya. Pertemuan terakhir kita membahas sunnah setelah sholat, ya. Sunnah yang pertama adalah beristighfar, berzikir dan berdoa. Nah, kita sudah membahas zikir apa saja yang disunnahkan setelah sholat, ya. Kenapa dianjurkan berdoa setelah sholat? Karena setelah sholat itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, ya. Dan kita juga sudah membahas bahwa memang untuk berzikir dan berdoa, ya, itu dibaca sir kecuali imam yang ingin kemudian mengajarkan kepada makmumnya untuk berzikir, maka dibaca dengan jahar, dibaca dengan terang, jelas, ya. Dan memang di zaman Rasulullah juga, ya, diriwayatkan memang berzikir dengan suara yang keras, ya. Hadisnya sahih
riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, ya, kata Ibnu Abbas bahwa mengangkat suara ketika berzikir ketika selesai sholat fardu itu ada di zaman Nabi. Dan saya tahu bahwa orang itu sudah selesai sholat ketika saya mendengar mereka itu berzikir. Jadi artinya dibolehkan, ya, apalagi imam. Jadi bukan merupakan perkara yang bid'ah sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa saudara-saudara kita. Ya, ini hadisnya sahih, bahkan riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Bertasbih, berzikir, dan beberapa zikir-zikir sudah kita pelajari. Apa saja zikir-zikir setelah sholat, ya. Dan boleh berdoa apapun untuk kebaikan dunia dan akhirat, untuk dirinya dan siapa yang ia ingin doakan, ya. Baik, kita melanjut ke sunnah yang kedua setelah sholat. Ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-intiqalu lin-nafli fi mawdi'il fardhi min mawdi'il fardhi. Sunnah yang kedua setelah sholat adalah berpindah tempat dari tempat dia melaksanakan sholat fardu untuk melakukan sholat sunnah. Jadi mungkin tadinya kita sholat fardunya di sini, maka disunnahkan berpindah tempatnya ketika ingin melakukan sholat sunnah. Ya. Yusannu lil musalli an yantaqila ba'da sholatihi ila mahallin akhar. Disunahkan bagi orang yang sholat hendaknya berpindah setelah sholatnya ke tempat yang lain. Sawa'un kana ba'da fardin aw naflin. Baik ia setelah melakukan sholat fardu ataupun setelah melakukan sholat sunnah. Ya. Litakthur mawadhi'as sujudi fa innaha tashhadu lahu yaumal qiyamah. Mu'allif menjelaskan kenapa harus pindah, agar memperbanyak tempat-tempat sujud. Dan itu akan menjadi saksi dan mereka akan bersaksi nanti di hari kiamat bahwa tempat itu pernah kita di situ sujud. Jadi tempat bumi ini yang pernah kita bersujud di tempat itu akan bersaksi nanti di hari kiamat bahwa kita pernah bersujud di tempat ini. Begitu juga kalau kita berbuat maksiat, ya, di tempat kita bermaksiat, tempat itu juga akan bersaksi nanti di hari kiamat. Wali alla yasyuk huwa aw man khalfahu hal sallama aw la. Ya. Yang kedua, agar tidak ada keraguan baik bagi dirinya atau orang yang di belakangnya, ini orang sudah salam atau belum. Ya, kalau dia pindahkan berarti dia sudah salam. Ya. Wa khasatan ba'dal fardi li alla yadkhula gharib fayadhunnu ba'du fi salatihi fayaqtadi bihi. Ya. Khususnya setelah salat fardu, agar tidak ada orang yang asing yang datang ke masjid, ya, dikiranya dia masih tahiyat lalu dia menjadi makmumnya padahal dia sudah selesai salatnya. Maka berpindah itu, ya, untuk salah satunya agar orang tidak ragu ini orang masih salat ataupun sudah selesai. Wa yahsul al-ghard aidan idza hawwala al-imam wajhahu ila al-ma'mumin. Ya. Bagi seorang makmum, ya, tujuan ini tercapai ketika seorang imam memalingkan wajahnya kepada para makmum. Awin harafal imam awil munfarid anil qiblah. Ya. Bisa berpaling 360 derajat, 180 derajat, atau hanya 90 derajat miring saja. Nah, jadi bagi sholat sendiri ataupun makmum atau imam maksudnya, ya, tujuan ini ya bisa tercapai khususnya buat makmum dengan memalingkan wajahnya kepada para makmum atau memalingkan
condong miring 90 derajat saja. Wa afdalul intiqal ba'dal fardi ila nafli an yantaqila min mawdi'i salatihi ila baiti. Dan sebaik-baiknya perpindahan tempat setelah sholat fardu untuk melakukan sholat sunnah adalah dengan berpindah dari tempat sholatnya kepada rumahnya. Itu sebaik-baiknya perpindahan. Ya, jadi boleh pindah cuman 1 jengkal boleh, ya. Tapi lebih baik lagi adalah pindahnya ke rumahnya. Jadi sholat sunnahnya di rumah. Kenapa? Lianna sholatan nafli fil baiti afdal minal masjidi mutlaqa. Karena sholat sunnah yang dilakukan di rumah itu lebih afdal daripada sholat sunnah yang dilakukan di masjid secara mutlak. Wa sawa'un fi dzalikal masjidil haram wa masjidil madinah wal aqsa wa ghairiha. Baik itu kasusnya ketika kita sholat fardu di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Jadi setelah sholat fardu pengen sholat sunnah, afdolnya sholat di hotel. Nah, gitu. Ya, walaupun kita sedang umroh, ya. Li'umumil hadits alladzi rawahu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dalilnya adalah keumuman hadis yang diriwayatkan daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya, seafdol-afdolnya salat seseorang itu yang dilakukan di rumahnya, kecuali salat fardu. Kalau salat fardu afdolnya di masjid. Kalau salat sunnah afdolnya di rumah. Wal hikmatu fihi bu'duhu 'anir riya. Apa hikmahnya? Kenapa di rumah itu lebih afdol untuk perkara sholat sunnah? Karena di rumah itu berpotensi jauh daripada riya. Ya, kita ini ya diterima tidaknya sholat itu ya tidak cukup dari kemudian rukun dan syaratnya terpenuhi, tapi juga keikhlasan itu menentukan nilai sholat kita. Ya, kalau kita sholat di rumah, ya hikmahnya itu insya Allah jauh daripada riya. Ya, kenapa? Bisa jadi orang amalannya kecil, tapi ikhlas itu lebih afdol daripada amalan besar, tapi ada riyanya. Ya, maka la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kalian itu sepi seperti kuburan. Fa inna syaitana tanfiru minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Artinya di rumah itu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melakukan sholat sunnahnya di rumahnya, ya membaca Al-Quran juga di rumahnya, memakmurkan rumahnya dengan ibadah. Wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa inna Allaha ja'ilun min salatihi khaira. Ya, kata Rasulullah, jika kalian selesai melaksanakan salatnya di masjidnya, maka
jadikanlah ya rumahnya itu juga bagian daripada sholatnya. Jangan semuanya di masjid. Ya mungkin Bapak habis sholat isya mau dia di masjid, nggak apa-apa. Nanti di rumah lanjut lagi qiyamul lail. Boleh. Di masjid 2 rakaat, nanti di rumahnya 100 rakaat. Boleh nggak? Boleh. Sholat malam nggak ada batasnya. Gitu. Jadi maksudnya jangan kemudian semuanya di masjid. Ya, harus ada bagian daripada rumah karena pahalanya sangat besar. Ya. Berpotensi untuk ikhlas gitu di rumah itu kan. Ya. Apalagi kalau sholatnya kemudian di ruangan sendiri, ya, tidak kelihatan orang, ya, di sana bisa sambil bertadabur, khusyuk, nangis, ya. Itu khusus untuk sholat sunnah. Kalau sholat fardu itu afdolnya di masjid. Warawa Abu Musa radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Abu Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal baitil ladzi la yudhkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan rumah yang di mana di dalamnya dimakmurkan dengan zikir kepada Allah Ta'ala di dalam rumah tersebut, dan rumah yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya, itu perumpamaannya seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi rumah itu ya ada ruhnya seperti orang hidup. Kapan? Kalau di sana digunakan untuk sujud, digunakan untuk berzikir, digunakan untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau tidak ada zikirnya, tidak ada sholatnya, sujudnya di sana, itu seperti orang mati, tidak ada ruhnya rumahnya. Wa yustasna min afdaliyati salatin nafilah fil baiti an-nafilah yaumal jumu'ati li fadilatil bukur. Ya. Itu kaidah secara umum. Ada pengecualiannya. Ya. Dari kaidah secara umum ini dikecualikan keutamaan salat sunnah di rumah adalah salat sunnah di hari Jumat. Kenapa? Karena ada keutamaan bersegera datang ke masjid. Nah, jadi kalau sholat sunnahnya ini ya sebelum Jumat, ya afdolnya di masjid. Ya. Kenapa? Karena kita disunahkan bersegera untuk datang ke masjid terkait dengan perkara sholat Jumat. Waraqatat tawaf juga pengecualiannya adalah sholat sunat tawaf. Ya, sholat sunat tawaf ya nggak bisa. Ya sholat sunat tawaf itu kan setelah tawaf. Walaupun setelah tawaf, sunnahnya, afdolnya adalah di Masjidil Haram, tidak di hotel. Waraqatul ihram, ya, dan sholat sunnah 2 rakaat sunat ihram. Nah, kita biasanya sholatnya itu di mikot, di Bir Ali, di Dzul Hulaifah kalau mikotnya dari Madinah. Ya. Kalau dari Syam di Juhfah. Ada yang dari kemudian Yalamlam, ada yang dari kemudian Dzatu Irqin, ada yang kemudian dari apa? Kalau yang ada di Mekah bisa dari Tan'im, Ji'ranah, Hudaybiyah. Itu sunnahnya kalau sholat sunnah ihram adalah di masjid. Ya.
Jadi yang pengecualian afdolnya di masjid adalah sholat sunnah qobliyah Jumat, ya kan? Itu afdolnya di masjid. Sholat sunat tawaf, sholat sunat ihram. Idza kana fil miqati masjid. Nah, kalau di miqatnya itu ada masjid. Ya. Terkadang miqatnya nggak ada masjidnya. Nah, kayak orang dari Syam itu kan di Juhfah itu kadang-kadang miqatnya di Robik itu sebentang selurus dengan miqat di tengah jalan miqatnya. Ya sama, misalkan orang Indonesia, ya kan? Nah, naik pesawat, miqatnya dari pesawat dari Alam-Lam kan nggak ada masjidnya. Nah, ya. Tapi kalau miqatnya ada masjidnya, sholat sunat ihramnya disunahkan di masjid miqat, ya. Au khafa fautas sunnati ratibah lidhiqil waqt. Pengecualian juga terjadi kalau dia takut terlambat ataupun kelewatan sholat sunnah ratibah karena waktunya pendek. Nah, seperti di kampung-kampung sebelah nih, itu azan sama qomat cepet banget. Kalau qobliyahnya di rumah, nggak kekejar, nggak dapat qobliyah. Nah, dalam kondisi ini afdalnya di masjid. Nah, iya betul itu jangan jauh-jauh di Karanganyar aja situ. Itu Pak. Ini saya mau kalau ini malah nanti nggak kekejar, nggak ada kejar takbir pertama, ya nggak. Nah, ya kecuali kalau masjid-masjid yang kemudian ada jeda antara azan dengan qomatnya. Kalau di mana di Timur Tengah, ya tempat saya dulu di Damaskus, azan subuh itu setengah jam baru qomat, setengah jam baru qomat. Ya gak? Gitu. Nah, itu bisa. Tapi kalau dalam kondisi masjidnya memang ini mepet nih, nggak bisa nih, ya. Nah, itu tetap afdalnya di masjid. Auli bu'di manzilihi, atau rumahnya jauh dari masjid. Dalam kondisi-kondisi ini tetap ya afdolnya sunnahnya di masjid, ya. Au khafat tahawun bi ta'khiriha, atau dia takut kalau pulang ke rumah ketemu sama teman ngopi lupa sholat ba'diyahnya, atau takutnya ketika pulang ke rumah ya itu dia gampang kalau udah keluar masjid itu ya kadang buang angin gitu, malah jadi mundur gitu. Wah, kalau memang kondisinya begitu ya afdalnya di masjid, ya. Atau nanti malah kalau di akhir-akhir ya nanti meremehkan, malah jadi tidak jadi. Nyampe rumah ada cucu ya, meluk cucu ya, diminta untuk main sama cucu. Udah begitu ya kan, yang satu cucunya satu lagi. Kelewatan akhirnya. Nah, kalau takutnya begitu ya afdalnya tetap di masjid, ya. Atau kesibukan-kesibukan yang kemungkinan tidak mungkin ya dalam kondisi-kondisi tertentu ya bisa kemudian malah takhir, ya. Intinya sebenarnya kenapa Rasulullah ingin kita itu ada sholat di rumah, biar rumah itu ya ada sujudnya, ada zikir. Selain itu kalau sholat di rumah itu
ya berpotensi jauh daripada riya. Ya, walaupun sebenarnya insya Allah di masjid juga ya bisa terjamin, tapi ya kita kemudian bicara secara umum, ya bicara secara umum. Ya. Pertama dari Pak Haji Suparto. Bagaimana tadi penjelasan bahwa sholat di masjid itu berpotensi riya. Riya itu dari kata ro'a. Ro'a itu melihat, dilihat. Ya kan? Mura'i adalah orang yang pengen dilihat. Ya. Ketika di masjid itu kelihatan orang nggak Pak? Kelihatan orang kan? Nah, mungkin nggak ada potensi saya ini dilihat orang sholatnya khusyuk lah, harus khusyuk. Biasanya kalau nggak ada mertua sholatnya 2 rakaat, ini ada mertua sholatnya duhanya 4 rakaat. Ada potensi itu nggak? Ada potensi, mungkin Bapak enggak, tapi orang lain ada potensi itu Pak. Jadi ada potensi ya timbul riya ketika di hadapan orang banyak, ya timbul pengen dilihat, timbul pengen kemudian kelihatan soleh, timbul pengen kelihatan khusyuk. Itu ada potensi itu. Itu maksudnya kalau di masjid itu ada potensi riya. Tapi kalau kita sholat di rumah, ya apalagi di kamar tidak kelihatan orang, potensinya lebih kecil gitu Pak. Potensinya lebih kecil karena tidak dilihat, ya, dan lebih potensi untuk lebih khusyuk. Gitu ya Pak. Itu maksudnya kalau di masjid ada potensi riya. Yang kedua, ketika kita sholat wajib, biasanya ini di rest area Pak ya. Habis sholat, kemudian kita sholat sunnah, pindah tempat. Udah pindah tempat, masih ada yang nepuk di belakang, pengen jadi makmum kita. Bagaimana hukumnya? Di dalam mazhab Syafi'i, perbedaan niat antara imam dan makmum itu sah, tidak bermasalah. Bapak niat sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, sah. Kecuali memang beda secara hayat. Bapak misalkan sholat sunnah, sholat mayit, yang satu sholat duhur, nah, itu kan beda. Tapi kalau masih satu hayat, ya, jadi misalkan Bapak tinggal 1 rakaat lagi nih, ya enggak? Kalau dia sholat wajib, nggak apa-apa, biarin aja. Niatin Bapak kemudian jadi imamnya, ya, jadi imamnya, biar dapat pahala imam sekalian, gitu ya. Jadi apanya? Iya, disuarakan ketika membaca itunya, takbirnya, ya Kak, takbir intiqolnya, ya, gitu. Ya, jadi tidak ada masalah di dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau dalam mazhab Hanafi memang harus kesamaan niat antara makmum dan imam. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, perbedaan niat antara imam dan makmum itu tidak bermasalah. Dan itu ya pernah kita bahas dalam hadis-hadisnya itu ya. Rasulullah sudah sholat ya di masjid, pulang menjadi imam untuk yang ada di masjid rumahnya. Nah, jadi tidak ada masalah ya, walaupun tentu Bapak nih udah sholat sendiri ya, datang ke masjid, masjidnya sendirian, Bapak sholat sendiri, azan sendiri, nggak ada orangnya, udah selesai, akhirnya pulang istri belum sholat, ya kan? Bapak jadi imam, ya kan? Sholat yang kedua Bapak itu kan ya hitungannya sunnah. Nah, istri sholat wajib. Bapak dapat pahala jamaah, ya,
Yang pertama sudah melakukan salat wajib, yang kedua itu sunnah, dan itu sah, dibolehkan walaupun berbeda apa? Berbeda niat. Ya. Jelas Pak Haji? Jelas tidak? Jelas. Ya, baik. Ya, terkait dengan sholat sebelum Jumat, ya, berapa rakaat? Ya, sebelum Jumat, selama kemudian dia bukan di waktu yang makruh sholat, bebas saja berapa rakaat. Mungkin dia sholat qobliyah, sholat sunnah, taubat, mutlak, hajat, ya. Dan memang di beberapa riwayat ada maksur daripada para sahabat itu ketika mereka datang di hari Jumat, ya, dan masuk, mereka ada yang sholat 10 rakaat, ada yang sholat 12 rakaat, ada yang sholat 8 rakaat, ada yang kurang daripada itu, ya. Nah, jadi perkara itu perkara yang tidak perlu menjadi perdebatan, ya, bahwa selama itu dilakukan dalam waktu yang tidak dimakruhkan, ya. Pertanyaan yang ketiga dari Bapak Haji Husen, ya. Saya lupa rakaat setelah salam. Ini sudah 3 ataupun 4, ya. Maka yang jadi patokan adalah yang paling sedikit bilangannya. Anggaplah Bapak itu baru sholat 3 rakaat. Maka Bapak berdiri sholat lagi 1 rakaat. Tidak perlu diulang dari rakaat pertama lagi, Pak. Berdiri kemudian langsung sebelum salam disunahkan sujud sahwi, ya, disunahkan sujud sahwi 2 rakaat, ya. Jadi kalau ada keraguan antara 3, 4, ambil yang paling minim. Kalau yang minimal kan pasti, yang 3 itu pasti, yang nggak pasti kan 4. Ya kan? Nah, yang 3 pasti, yang nggak pasti 4. Ya. Tapi itu sering apa tidak, Pak? Nah, enggak kan? Ya, kalau enggak begitu. Kalau enggak berarti berdiri. Tapi kalau sering, itu bisa jadi was-was setan dan tidak perlu digubris. Insya Allah sholatnya sudah sah. Nah, ya. Kadang setan datang menggoda, was-was, padahal sudah sempurna. Cuman kadang digoda setan. Nah, itu dienyahkan saja godaan setan itu. Yakin bahwa sudah. Saya pikir cukup ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.